Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama, keadaan yang cukup luar biasa untuk market kali ini ya teman-teman. Dan mudah-mudahan market selalu seperti ini dalam keadaan hijau royo-royo dan tentunya angka plusnya semakin meningkat ya. Itu harapan dari kita semua dan itu doa dari saya buat kalian semua ya. Semoga diijabah, amin. Mantap jiwa ya. Nah, di kesempatan siang hari ini teman-teman ada sedikit informasi yang akan membuat harga Luna Classic bisa dikatakan meledak gitu ya teman-teman, bisa naik gitu ya, walaupun terjadi pro kontra juga dengan berita ini. Tapi setidaknya kalau kita ngambil sisi positif dari berita ini teman-teman, Luna Classic bisa bangkit lagi, bisa mendongkrak harganya lebih tinggi lagi teman-teman. Walaupun kalau kita lihat sekarang ini ya, Luna Classic berada di area 16417 ya, alias 30 di belakang koma, dan untuk nilai rupiahnya masih di area 2,5 rupiah teman-teman. Oke, jadi informasinya ini teman-teman sedikit membantu ya, bukan sedikit membantu sebenarnya, ini akan berdampak luar biasa nanti ke depannya untuk Luna Classic ya. Ini yang dikatakan oleh mantan pendiri atau mantan CEO daripada Luna Classic. Siapakah dia? Do Kwon teman-teman. Langsung saja kita bahas ya. Nah, jadi di sini Do Kwon TVL atau TFL ya teman-teman, Terraform Lab bersedia melibatkan komunitas Lunch dalam kolaborasi Luna mendatang. Oke, jadi nanti ya mungkin dalam tahun depan atau di akhir tahun ini ya, entah TFL ini teman-teman terserah mereka mau kapan. Oke, jadi intinya Terraform Lab ini bersedia teman-teman untuk berkolaborasi dengan Luna Classic, yaitu Luna 2.0 atau Luna V2 dengan Luna Classic ini akan berkolaborasi, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini terjadi pro kontra juga, tapi setelah saya amati, saya dalami, ternyata oh ini bagus nih untuk kedepannya Luna Classic. Kenapa saya bilang seperti itu? Oke, jadi di sini kalau kita baca bersama, kita ulas bersama ya. Si Do Kwon menegaskan dukungan untuk jaringan Terra Classic di AMA baru-baru ini ya teman-teman. Menurut tweet dari influencer Terra Classic, Klasi pendiri Terraform Lab, Do Kwon telah menjanjikan dukungan untuk komunitas Terra Classic dalam sesi Ask Me Anything baru-baru ini teman-teman. Nah, jadi ini menimbulkan pro kontra karena membawa nama Do Kwon. Ya mau gimana lagi, Luna 2.0 kan memang orang di belakangnya si Do Kwon ya, otomatis kalau terjadi kolaborasi ya otomatis Do Kwon juga akan nyemplung. Tapi kita nggak perlu panik, nanti dipegang Do Kwon lagi tuh Luna Classic, nanti bisa dimainin si Do Kwon lagi ya. Jadi nggak seperti itu konsepnya teman-teman ya. Luna Classic tetap Luna Classic, Do Kwon ya tetap di Luna 2.0, hanya bekerja sama saja. Bukan berarti si Do Kwon ini mengambil atau mengakui sisi lagi si Luna Classic, enggak ya, enggak seperti itu. Oke, hanya sistem kerjasama aja. Oke, nah jadi Kwon telah menegaskan bahwa TVL atau TFL bersedia bekerja sama dengan dan melibatkan komunitas Terra Classic dalam kolaborasi di masa mendatang. Kami senang dapat menyeratkan komunitas Lunch dalam banyak kolaborasi Luna di masa mendatang, Klasi, mengutip dari Kwon. Selain itu, pendiri Terraform Lab menegaskan bahwa mereka akan terus mempertahankan stasiun Terra untuk komunitas Terra Classic. Nah, jadi dari TFL sendiri teman-teman akan mempertahankan stasiunnya Terra untuk komunitas Terra Classic. Jadi bisa dikatakan mendapat dukungan lah ya dari Terraform Lab. Oke. Jadi di sini menegaskan mengesampingkan kekhawatiran yang bertentangan dengan mengonfirmasi laporan sebelumnya. Nah, kami akan memelihara stasiun Terra untuk komunitas Lunch selama diperlukan. Kami merasa nyaman melakukannya di masa mendatang, kata Kwon per tweet Classy. Oke, nah perlu dicatat teman-teman bahwa pernyataan Kwon tentang kolaborasi Luna V2 dan Terra Luna Classic Lunch di masa mendatang berpotensi bullish. Nah, ini yang saya bilang berpotensi akan membuat harga Luna Classic cukup naik lumayan gitu teman-teman, akan bisa boom. Nah, dimana kalau kita lihat bersama teman-teman,
dengan mana tadi ya, di masa mendatang akan berpotensi bullish untuk komunitas Tera Klasik karena menyiratkan bahwa lebih banyak proyek dapat dibangun untuk rantai klasik. Nah, ini teman-teman yang membuat harga daripada Luna Klasik nanti bisa naik, yaitu dimana ketika terjadi kolaborasi nantinya akan lebih banyak lagi proyek-proyek yang berdiri di jaringan Luna Klasik atau yang dibangun di jaringan Luna Klasik itu nanti juga akan berdampak positif. Kenapa? Karena setiap proyek yang berdiri di jaringan Luna Klasik di situ akan ada sistem pembakaran, oke? Dimana sistem on-chain akan berlaku di semua proyek yang berada di jaringan Luna Klasik. Itu akan mempercepat pengurangan supply dan itu akan mengembalikan sedikit demi sedikit kepercayaan orang-orang untuk masuk lagi ke Luna Klasik. Kenapa? Karena sudah banyak proyek atau sudah banyak perusahaan yang berdiri di jaringan Luna Klasik seperti itu. Nah, perlu disebutkan bahwa jaringan klasik sudah bekerja untuk mencapai paritas teknologi dengan rantai Luna V2 dengan pemutakhiran V23 yang akan dijadwalkan pada bulan Desember nanti, teman-teman ya. Jadi ketika V23 ini aktif itu bisa dikatakan pintu gerbang sudah terbuka untuk melakukan kolaborasi. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Tinggal Luna Klasik masuk ke dalam pintu gerbang tersebut. Nah, terus di sini banyak yang percaya langkah ini akan mengarah pada peningkatan aktivitas on-chain karena proyek yang dibangun di Luna V2 dapat diterapkan dengan cepat di rantai klasik untuk menarik komunitas aktif. Nah, jadi gini teman-teman ya. Kenapa saya sangat antusias ketika berkolaborasi ini dan ketika banyak proyek, karena di sini dijelaskan juga ya bahwasanya proyek yang berada di jaringan Luna V2 atau Luna 2.0 dapat diterapkan juga gitu teman-teman dengan cepat. Oke, dapat diterapkan dengan cepat di rantai klasik di jaringan Luna Klasik untuk menarik komunitas aktif. Oke, itu akan lebih mantap jiwa lagi ketika jaringan Luna 2.0 bisa diterapkan juga di jaringan klasik. Nah, itu akan menarik investor untuk masuk lebih cepat ya, seperti itu. Karena banyak juga gitu proyek-proyek yang sudah berada di Luna Klasik, itu akan menambah sedikit kepercayaan atau menambah tingkat kepercayaan orang-orang seperti itu. Oke. Menurut laporan sebelumnya, validator Tera Klasik berpengaruh Linsdau menegaskan bahwa masa depan rantai klasik bergantung pada pertumbuhan Luna V2. Oke. Nah, gajah di kamar. Apa ini? Gajah di kamar, bukan gajah di balik batu. Oke. Meskipun Tuan telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja dengan komunitas Tera Klasik, tidak jelas apakah komunitas tersebut bersedia bekerja dengan TFL ya. Maklum sebagian masyarakat masih menyimpan dendam dengan pendiri TFL karena terjadinya keruntuhan Luna Klasik waktu itu ya. Sementara beberapa percaya dia menanggung beberapa kesalahan dalam keruntuhan ekosistem Terra atau menipu investor dengan klaim palsu. Yang lain berpikir pendiri seharusnya bekerja untuk membangun kembali rantai klasik daripada meluncurkan blockchain baru. Ya, itu ya. Jadi bisa dikatakan banyak yang sedikit agak kecewa gitu ya dengan kejadian dulu, tapi ya banyak juga yang mendukung kolaborasi ini untuk berkelanjutan harga daripada Luna Klasik atau perkembangan daripada Luna Klasik. Oke, jadi gimana tanggapan teman-teman ya? Mau sedikit angin segar buat tangan-tangan atau sedikit pro kontra buat teman-teman ya. Jadi tentukanlah ya penilaian kalian masing-masing. Jika kalian meragukan dengan Luna Klasik, silakan hengkang dari Luna Klasik ya teman-teman. Beli aset lainnya yang sekiranya membuat kalian tenang, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Luna Klasik. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.